lelangnya itu rebutan sampai hasil lelang sih waktu itu 25 juta satu aja. Tapi totally dengan yang nyumbang-nyumbang lainnya 50 juta waktu itu. Cuma saya mau cerita angka yang 25. Jadi waktu selesai lelang 25, saya langsung telepon Sally ya. Sal, sebulan berapa anak-anak perlu? Saya bilang buat ini. Dia ngomong 25 juta. Di situ saya rasanya udah mau. Jadi ini tadi yang disebut dengan apa? Keajaiban angkanya itu selalu pas. Iya. Hai, ketemu lagi di acara podcast Saya Hebat. Saya Arleta Danisworo dan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang tamu yang selalu mendukung kegiatan YKAI. Nah, memang yang mendukung YKAI ini adalah orang-orang yang berhati mulia, yang bertalenta, dan mereka bukan saja dari perusahaan-perusahaan besar, tapi banyak juga yang perorangan. Seperti tamu saya hari ini, Ibu cantik, Ibu Linda Santoso, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih loh sudah datang. Nah, hari ini ya, kalau misalnya sahabat YKAI lihat, saya menggunakan ini buatan Ibu Linda. Kak Linda saya nyebutnya. Kasih. Ini nih cantik banget dan dia mengerjakannya sendiri dengan kedua tangannya. Dan ini disebutnya Lost in Time Shawl katanya. Terus saya tanya, kenapa disebut Lost in Time? Karena ya itu nggak kelar-kelar ngerjainnya. Ini berapa lama nih bikin ini? Sebenarnya kalau untuk ini sih kalau ngerjainnya tiap hari nggak lama sih. Ya, dia 2-3 minggu oke lah. 2-3 minggu itu lama loh. 2-3 minggu itu lama gitu ya. Jadi, nah mungkin sekarang Anda pun sahabat YKAI jadi bertanya-tanya gitu. Ini Ibu Linda ini ngapain sih gitu. Ibu Linda ini adalah seorang ibu rumah tangga, tapi senang sekali. Nah, ini saya harus diluruskan karena saya tidak mengerti dan tidak paham istilah. Saya taunya ini knitting, tapi bukan katanya. Bukan, ini crochet. Crochet. Ya. Jadi Ibu Linda ini atau Kak Linda ini senang banget untuk melakukan crochet. Sehari itu berapa jam sih Kak? Waktu saya masih aktif, sehari bisa, pas pandemik terutama itu memang agak over sih. 8 sampai 10 jam. Itu 8 sampai 10 jam tuh duduk terus-terusan terus kemudian melakukan crochet ini. Ya, sembari kalau yang nggak terlalu susah sembari nonton Netflix. Kalau yang agak susah otomatis fokus, ya udah. Jadi matanya harus ke itu terus kan, harus ke benang-benangnya ya, itu karena kan. ada hitungannya. Jadi kalau salah kita mana ya dede lagi, ulang lagi. Nah, sebelum cerita tentang apa saja yang sudah dilakukan dengan crochet ini, pengen tahu dong, kenapa sih kok senang melakukan crochet tuh? Awal mulanya tuh gimana? Awal mula, kalau mau awal mula sebenarnya berawal benar-benar awal tahun 2019. Saya dengan latar belakang bukan orang yang suka prakarya, bukan orang yang pernah sentuh-sentuh benang dan seperti ini. Tapi pada saat itu ayah saya sakit. Dia kena kanker prostat. Dari seorang yang aktif sekali, yang apa-apa sendiri mandiri, tiba-tiba dia kena sakit. Oh ya, hari ini 40 hari ayah saya nggak ada. Kemudian semua kegiatan orang tua, ibu saya juga sangat aktif, mandiri, berubah. Karena ritmenya semua berubah, dan termasuk saya, karena saya rumah paling dekat dengan rumah orang tua, di mana saya tiap hari harus nengok lah ya, ngurusin. Nah di situ ya namanya segala perubahan terjadi, mereka, saya sih tidak nggak apa-apa, cuma mereka ya mungkin segala keluhan datang ke saya. Jadi tapi kan saya harus di situ ya. Jadi saya iseng, saya pikir saya harus do something
selain mendengarkan mereka, daripada saya cuma ngeliat-ngeliat handphone, apa nih yang saya bisa lakukan? Kok ya di Facebook saya lihat selimut bagus banget gitu, dari Rajut. Nah di situ awal mula saya kenapa pilih, akhirnya ya udah saya belajar Rajut. Jadi semua berawal dari cancer, mungkin itu kaitannya dengan YKAI gitu ya. Jadi kaitannya tuh ada gitu. Dan mungkin ini bisa dibilang sebagai pelarian atau bukan pelarian, atau mungkin terapi bagi diri untuk lebih tenang. Bisa melatih kesabaran, karena saya terus terang bukan orang yang sabar. Jauh dari itu, tapi begitu mengerjakan ini, begitu salah, itu saya bisa dengan sabar, saya dedel dan saya ulang lagi. Itu sama seperti ini yang Lost in Time shawl gitu ya. Ini udah didedel berapa kali nih ini nih? Itu dikit lah, kalau yang ini agak dikit karena polanya agak berulang. Oke. Jadi ternyata menarik ya, hanya dari merajut ini bisa ada terapi tersendiri, tapi juga menghasilkan karya-karya yang indah. Dan kalau ngomong indah nih, sahabat YKI coba lihat ya. Coba kita pamerkan dulu nih hasil Bu Linda. Ini cantik banget, lihat kan? Ini nggak kebayang nih, kayaknya lebih lost in time lagi nih. Ini berapa lama ini mengerjakan ini? Kalau cantik yang banget loh. Ini sekitar 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Kalau ini 8-10 jam. Kalau ini berapa? Oh, enggak, 24 jam. Kalau yang ini pas terakhir saya udah nggak fokus. Kalau yang ini beneran 8 jam lah. 8 jam tuh duduk terus menerus dan merajut. Enggak gitu? lah, sembari yoga dulu, makan dulu. Cuma kalau lagi serius bisa 8-10 jam duduk. Ini cakep banget ya. Ini judulnya apa? Kalau yang ini judulnya apa? Ini fruit garden, tapi isinya mana fruitnya? Nggak ada, makanya saya juga bingung. Bilang ini fruit garden, tapi fruitnya mana? Tapi isinya bunga semua sih. Cantik ya, lucu banget nih. Ini kalau misalnya, nggak tahu, ada yang bilang katanya kalau misalnya kemo itu suka kedinginan, ini enak nih kalau misalnya mungkin putra atau putrinya dikasih ini ya, selimutan. Atau motifnya kalau misalnya terlalu girly, ini juga lucu nih. Ini namanya mozaik. Ini mozaik. Ini berapa lama? Ini terus terang saya udah mulai nggak terlalu nunggu benangnya juga segala macam, karena ini saya yang ini polanya itu saya ngambil dari beberapa orang, kemudian saya combine, dan warnanya juga saya harus mikir sendiri. Jadi ini lebih lama sih, yang ini saya bikin hampir 3 bulan kalau nggak salah, karena nunggu benang, nunggu mikir warna, saya bongkar lagi ya. Emang benangnya khusus ya? Benang sih sebenarnya khusus banget juga enggak, saya tetap beli di Jakarta, saya bukan benang yang mahal-mahal juga. Cuma pemilihan warna memang itu yang agak esensial. Oke. Ya. Dan ternyata selain shawl juga suka bikin boneka-boneka ini. Yang siapa yang suka Star Wars? Yoda. Baby Yoda ini masih bayi nih. Ini ceritanya ini baru menetas dari telur atau apa nih? Itu pertama saya awal-awal saya belajar boneka justru yang Yoda. Oh, oke. Ya, terus ini setelah dia dewasa masih tetap kecil juga sih. Gitu ya, tapi ini adalah beberapa karya-karya bisa dilihat di sini gitu ya. Ada boneka juga nih, ada yang kekinian karena dia boneka COVID itu pakai masker. Betul. Itu awal mula charity saya justru. Oh, ini tuh charity. Jadi maksudnya tadi kan mulai dari hobi. Terus kemudian dari ketidaksengajaan melihat di sebuah platform media sosial. Terus charity. Jadi maksudnya bikin ini tuh khusus dan kemudian dijual dan melakukannya hanya untuk charity atau gimana? Jadi awalnya hanya untuk latihan sendiri, kemudian tahun baru 2020 belum COVID ya, maksudnya belum Indonesia belum ini, saya belajar boneka yang tadi bikin serial Yoda. Kemudian almarhumah mertua saya kena COVID awal karena dia termasuk grup dansa itulah ya. Itu. Di situ saya lihat mulai banyak juga berjatuhan ya, para nakes. Juga kayaknya perlu banyak protektif yang seperti masker dan segala macam.
Di situ saya bikin boneka. Saya tuh kan tadi saya bilang saya sebenarnya bukan orang yang girly, senang ini senang itu. Jadi semua boneka pun saya bukan kolektor dari dulu. Jadi saya pikir kenapa saya bikin boneka terus mau saya apain? Di situ terbersit ini lagi musim pandemik. Kemudian saya menemuin yang ada pakai masker. Terus target saya di situ teman-teman dekat aja deh. Saya lelang. Oh, awalnya jadi dilelang. Dan karena ini bisa dibilang tuh masterpiece semua karena nggak ada yang sama kan, pasti nggak mungkin ada yang sama gitu. Dan bikinnya juga benar-benar handmade gitu kan. Ya kan? Dan sebelum itu sebenarnya saya diketuk oleh satu lagu. Hidup ini adalah suatu kesempatan. Nggak tahu kenapa itu ada di kepala saya terus menerus gitu loh. Jadi ya mungkin dengan lagu itu, dengan tiba-tiba datang ide ini, jadi terbentuklah satu charity awal yang sebenarnya itu sangat surprise buat saya. Kalau di sini saya boleh menceritakan 3 charity yang dilakukan di tahun 2020. Ini terus terang ada bukan terus terang, ini saya yakin campur tangan Tuhan karena angka di charity saya itu benar-benar sangat bermain dalam keajaiban. Maksudnya bermain dalam keajaiban ini gimana? Jadi waktu awal charity yang pertama ini saya belum kenal YKAI. Karena COVID yang tadi saya bilang, jadi saya lebih fokus untuk para nakes. Saya hanya kirim beberapa ke temen. Saya bilang saya mau lelang boneka ini. Startnya di berapa terserah deh. Dalam otak saya itu saya cuma pikir dapat 5 juta itu akan happy banget. Ya. Kemudian ada satu teman dekat saya, dia bilang jangan hanya lelang dong. Kenapa enggak ada 2 yang benar-benar mau ikut lelang dan yang benar-benar sincere untuk ya udah ikut program ini, mau nyumbang aja. Jadi dibikin 2 itu. Dan waktu itu ternyata antusias teman-teman itu tinggi banget. Saya juga kaget. Jadi saya sebenarnya ada 3 boneka waktu itu. Sampai akhirnya lelangnya puji Tuhan pada saat itu di angka 31.500.000. Lelang bonekanya. Berapa boneka itu? 3 boneka? Iya. Wow. Dan orang yang nyumbang tanpa ikut lelang persis 5 juta. That's what I bener-bener padahal targetnya udah punya 5 juta deh udah gitu happy, kan, udah gitu tapi happy. Ternyata lebih dari itu dan pada saat itu saya sumbangnya banyak lewat 3 organisasi yang bergerak pada saat itu, pokoknya jadi dari Sabang sampai Merauke terpenuhi. Kemudian yang kedua, keajaiban angka kedua itu bermula saya udah mulai mikir. Saya waktu itu udah deket 17 Agustus. Jadi saya bikin Snoopy merah putih. Terus saya pikir ini mau diapain lagi nih ya. Kebetulan kalau ternyata penggemar Snoopy itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang dulu masa kecilnya itu di tahun 80-an. Iya, salah ya. Itu banyak sekali yang pesen terus terang. Kalau yang Snoopy saya sampai ya mungkin itu 8 sampai 10 jam itu kali ya. Iya. Tapi di balik itu saya pikir ini ada sesuatu lah ya untuk hari kemerdekaan di masa pandemik gitu. Jadi saya hubungin YKAI. Kemudian mereka tiba-tiba bilang oke, kita meeting. Itu saya di kontak YKAI hari Jumat. Mereka bilang kita meeting dengan pengurus hari Senin ya lewat WhatsApp call. Video call. Lalu? Oke. Terus udah gitu saya bingung. Karena si Snoopy merah putih saya itu terus terang cuma 2. Dan calon donatur tuh belum ada kan. Itu Jumat. Oke. Itu Jumat. Hari dan calon yang mau pemenang lelang pun boro-boro. Ya udah sampai hari Minggu saya beresin si Snoopy, dibagus-bagusin sampai jam 11 malam. Terus suami saya itu dasar iseng dia ya. Udah tidur lah, udah malam. Enggak ditanggung deh besok soalnya mau meeting. Duh, kayak dia tuh ngomong iseng,
kayak harganya 10 juta aja kalau mau dijual, dia bilang gitu. Tapi bercanda lah, itu bercanda. Bercanda tapi agak ngenyek juga sih. Kalau iya bisa, sih. terus lu mau apa? Dan ternyata terus besokannya sebelum meeting, saya ingat, oh iya ya, ada satu temen yang waktu charity pertama dia nggak kebagian karena dia sebenarnya dia pengen ikut lelang. Jadi saya kontak dia, nih mau nggak? Oke, dia bilang, Lin nggak banyak ya, 10 juta aja. Pas banget sih. Iya. Itu ternyata walaupun kesannya agak merendahkan, tapi doa juga dan ternyata juga. Bener ya. Tuh kata Tuhan, tuh nih dikasih deh 10 juta beneran. 10 juta, ya. Jadi ya pada saat itu kalau yang Snoopy saya full untuk YKI 10 juta plus yang tidak ikut lelang berapa. Itu juga waktu itu mungkin sekitar 17 jutaan pada waktu itu. Wow, jadi dari situlah mulainya asal mulai kenal dengan YKAI ya, gitu. Nah selain itu udah apa saja yang sudah dilakukan bersama dengan YKAI melalui karya-karyanya Kak Linda? Kalau itu terus terang saya ngajak teman-teman saya kan dari alumni Talakanita, ada komunitas khusus untuk rajut namanya Tarki Main Benang. Saya ngajak teman-teman semua untuk bikin bini. Apa itu? Topi. Oh, bini. Jadi duka kaos kaki untuk para anak-anak YKI kanker itu pada waktu mereka kemo supaya mereka nggak kedinginan. Iya, benar. Jadi salah satunya saya ajak rame-rame itu juga. Ya kalau ada kegiatan ya datanglah untuk YKI atau ngajak teman-teman berpartisipasi dalam bentuk lainnya mungkin dana atau ya. Jadi banyak lah ya hal-hal yang sudah dilakukan Kak Linda ini untuk mensupport YKAI. Nah, salah satu juga menjadi support dan waktu itu saya juga jadi hostnya untuk IG Live adalah Alate ini. Ini adalah produk kosmetik, enak loh lipstiknya. Enak ya, dia nggak kering, tapi kelihatan di bibir nggak yang ini, tapi dia nggak kering juga untuk alis. Pensil alisnya. Oh itu penting buat perempuan. Gitu ya, jadi kalau misalnya mau mendukung YKI juga bisa, salah satunya adalah dengan, apalagi kalau perempuan ya, cobalah untuk menggunakan produk-produk ini, karena gini kayaknya Kak Linda ini ya tipe orang yang sangat berjiwa sosial. Enggak juga. Apapun yang dia hasilkan itu pasti sebagian akan untuk charity ya kan? Gitu sebagian untuk mensupport gitu. Dan ini juga waktu itu di IG Live kita juga yang menyaksikannya bisa mendapatkan ini juga gitu kan. Jadi banyak lah gitu ya yang sudah dilakukan oleh Kak Linda gitu ya. Dan siapa sangka ya ternyata ya dari mulai iseng-iseng ternyata jadi bermanfaat. Itu kan pasti rasanya senang juga kan? Senang, kalau yang itu senang banget dan kan? Dengan modal bukan yang besar. Karena ini semuanya juga bisa didapat mulai dari mau toko yang kecil, pasar, apapun sampai toko yang mahal ada, mereka ada. Tapi kan Kak Linda sempat bikin bini sama kaos untuk anak-anak ya. Berarti pernah ketemu sama mereka ya? Yang anak-anak hanya kalau pas lagi mungkin kirim. Oh, anak-anak belum waktu itu anaknya nggak ikut karena udah keburu pandemik. Jadi orang tuanya pernah. Tapi sama orang tuanya pernah. Gitu ya. Terus ya Kak Linda sendiri kan juga pernah mengalami menjadi caregiver gitu ya. Terus mungkin pernah ketemu orang tua, ngobrol-ngobrol, apa sih kesan-kesan Kak Linda terhadap para orang tua ini yang menjadi caregiver untuk anak-anaknya? Yang saya temui, saya kagum karena mereka tuh kelihatannya menjalaninya dengan ya udah dijalanin aja. Dan saya sungguh kaget pada waktu pembukaan kantor YKI. Terus terang saya ketemu dua orang tua penderita. Yang satu saya ngobrol, terus dia bilang oh iya anak saya 2, dia bilang gitu. Dan dua-duanya kena kanker. Jadi saya di situ saya diem. Saya udah nggak tahu mesti ngomong apa kan ya. Kemudian yang satu lagi ya pas lagi ngobrol dia bilang iya anak saya kena kanker dan saya juga. Jadi saya bingung gitu ya, ini jadi orang tuanya sama anaknya 2. Ya, jadi ada 2 orang tua, yang satu orang tua dan anak, yang satu punya 2 anak dan dua-duanya kena.
Kayaknya speech ya itu saya nggak bisa ngomong di situ, jadi mau nggak tahu bingung reaksinya bingung, mesti gimana. iya. Tapi dia bisa menghandlenya dan kayaknya berbicaranya tuh tanpa beban, dan itu yang mengagumkan ya. Maksudnya sepertinya sangat ikhlas dan sangat terima. Benar. Gitu ya. Dan itu tadi yang saya bilang, cara kerja Tuhan tuh aneh. Pada saat pembukaan itu saya memang bawa beberapa topi, dan satu topi dewasa merah putih karena pas itu, dan untuk ibu yang salah satu ibu yang dia kena kanker juga. Jadi kayaknya udah disiapin gitu saya membawa sesuatu. Iya. Bener ya, kadang-kadang kalau seperti ini tuh kita kayak tidak menyadari bahwa memang ya Tuhan semesta alam ini tuh sangat turun tangan, dan ya kita kayak tanpa sadar tuh dibimbing untuk sampai ke jalan yang di sini gitu kan. Iya. Dan yang paling surprise masih kurang satu tadi, the charity yang nggak ada di ininya. Itu rebutan ternyata. Udah mulai banyak fansnya nih sampai jadi rebutan. Lelangnya itu rebutan sampai hasil lelang sih waktu itu 25 juta satu aja. Tapi totally dengan yang nyumbang lainnya 50 juta waktu itu. Cuma saya mau cerita angka yang 25. Jadi waktu selesai lelang 25, saya langsung telepon Sally ya. Sal, sebulan berapa anak-anak perlu? Saya bilang buat ini. Dia ngomong 25 juta. Di situ saya rasanya udah mau. Jadi ini tadi yang disebut dengan apa? Keajaiban angkanya itu selalu pas gitu kan, 10 juta, 25 juta. Ternyata dari situlah gitu ya, bisa gitu ya, itu campur tangan. Ya itu yang saya bilang, benar-benar memang bukan saya ya sebenarnya pasti yang kerjain. Tapi melalui Kak Linda lah gitu ya, akhirnya bisa membantu gitu ya para anak-anak ini gitu melalui YKAI. Nah ini kan kita pas tayangnya kan pas Hari Kesehatan Nasional gitu ya Kak Linda ya. Nah jadi pengen tahu harapan Kak Linda sendiri untuk anak-anak Indonesia, untuk YKAI, dan juga untuk anak-anak yang terkena kanker apa? Harapannya pengennya semua bisa dapat hak ya untuk sehat, karena benar dengan kesehatan itu mengalahkan segalanya ya. Jadi bisa ya anak-anak itu kan kasihan gitu kalau saya lihat, kalau kecilnya di mana masa benar-benar yang sebenarnya kita tuh nggak punya beban apapun, sementara dia udah harus nanggung sakit gitu. Jadi harapannya pinginnya sih semua bisa sehat, obat-obatan mudah, juga YKAI pun bisa lebih banyak yang mendukung juga, sehingga segala sesuatunya bisa lebih lancar. Amin. Ya. Nah sekarang untuk pesan-pesan untuk anak-anak nih gitu, untuk bisa mengembalikan senyum sehat mereka, apa nih pesan-pesan Kak Linda nih buat para orang tua, juga buat anak-anak yang sekarang sedang berjuang melawan kanker ataupun para penyintas kanker? Tetap semangat, karena saya juga ayah saya juga penderita kanker, kedua mertua saya pun tidak adanya juga karena kanker, dan saya tahu banget itu di dalam rumah itu perlu keseimbangan moral, sport maksudnya. Jadi tetap semangat, dan saya senang sekali YKAI tidak hanya memperhatikan anak-anaknya saja, tetapi orang tuanya pun diperhatikan loh YKAI. Iya benar, karena mental support itu sangatlah perlu ya untuk orang tuanya, yang pasti mereka juga harus merawat secara keseluruhan 24 jam. Betul, iya. Iya kan. Nah jadi itu tadi obrolan saya dengan Linda Santoso, seorang ibu rumah tangga tapi yang berkarya, dan banyak karyanya ini justru membantu YKAI gitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya yang terakhir adalah, berikutnya mau lelang apa? Udah kepikiran belum? Sebenarnya yang saya pengen sih ini sih. Oke. Yes. Ini mozaik. Oke. Jadi ini yang berikutnya akan dilelang. Kita tunggu saja kapan tanggal mainnya. Jadi sahabat YKAI tunggu aja. Atau kalau ada
pemirsa yang mau Yes. ini boleh. Boleh ini gitu ya, nanti langsung bisa komen juga. Dan oh iya, karena kebetulan kita juga hari ini kan didukung oleh salah satu produk punyanya Bu Linda, yaitu Alate. Jadi silahkan komen gitu ya, silahkan mungkin mau bertanya ataupun hanya sekedar memberikan komen support untuk YKI boleh. Nanti nah, kalau beruntung nanti bisa mendapatkan salah satu produk dari Alate. Ya, dan saya udah coba lipstiknya, enak. Lipstiknya itu hasilnya tuh matte. Tapi nggak bikin kering gitu di bibir gitu. Dan dia tahan lama gitu. Jadi mau pakai walaupun lipstik, jadi siapa bilang maskeran nggak bisa pakai lipstik gitu ya, karena ini tahan lama, tetap aja nempel gitu. Nempel dan nggak kemana-mana gitu ya, karena dia kering hasilnya ya, matte itu. Jadi ini cocok juga kalau untuk kita yang sekarang lagi COVID dan bermasker. Jadi begitu keluar masih tetap cantik. Juga pensil alis penting. Pensil alis juga penting. Jadi kalau kita maskeran tetap kelihatan gitu, cetar gitu ya alisnya ini ya gitu ya. Gimana pun juga ini adalah produk-produk yang membuat kita juga look good. And when you look good, you will feel good. Ya kan? Terima kasih Kak Linda, terima kasih pada banyak. kesempatan kali ini juga saya ingin memberikan ucapan terima kasih juga untuk Aleta yang baik hati. Waduh, saya dikasih hadiah loh, produk dari Alate. Yeay, terima kasih banyak. Tuh lihat, saya dapat. Saya udah dapat duluan. Nah, sahabat YKI juga nanti bisa mendapatkan ini salah satunya yang ada di sini juga ya. Terima kasih banyak loh. Makasih. Terima kasih banyak. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk sahabat YKI yang sudah menyaksikan acara podcast Saya Hebat gitu ya. Dan nantikan juga tamu-tamu yang lainnya. Mereka-mereka ini adalah yang orang-orang yang hebat, yang berkarya dan berhati mulia karena selalu mendukung Yayasan Kanker Anak Indonesia. Salam sehat, sampai jumpa.